Saat ibu menangis, terkadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri. Seorang ibu yang telah berusaha payah membuat kita senang, malah kita tanggapi dengan kemarahan ketika ia menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridho Allah? Bukankah ridho Allah letaknya pada ridhonya orang tua? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Seorang anak yang membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Pastinya kita tidak mau dicap sebagai anak durhaka. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana saat itu ada seorang anak yang terkenal sebagai ahli ibadah. Suatu ketika ajalnya datang menjemput. Namun saat itu juga Allah memerintahkan pada malaikat maut hanya sampai pada kerongkongannya saja. Tidak sepenuhnya roh anak tersebut keluar dari lembut. Rasulullah SAW yang menyaksikan anak tersebut pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepadanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan. Bukan hanya itu penderitaan yang diterima anak tersebut, ketika dikuburkan tanah pun enggan menerimanya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabat memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu yang dimaksud pun mendatangi Rasulullah SAW. Apa salah anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tidak ya Rasulullah, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik ya Rasul. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu, agar selesai naza anakmu. Selain itu Nabi berdalih, kalau si ibu tidak memaafkan, maka sang anak akan dibakar sehingga ibu itu pun memaafkannya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan dengan layak. Sahabat Islami, anak tersebut memberikan kita pelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak pada ridhonya orang tua. Meskipun sudah melakukannya banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Contoh durhaka kepada ibu adalah dengan membentaknya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya menangis. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maafkan bila ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.